pengetahuan itu tidak berdiri sendiri, dan ini akan menjadi hal yang menarik bahwa dinamika pengetahuan di Indonesia itu seharusnya selalu berkembang, bukan menutup diri. Oh, ini pengetahuan saya, apa nanti tidak akan jatuh pada chauvinis atau etnosentris yang kuat? Itu kan juga menjadi tantangan sekaligus. Dan yang menjadi keuntungan Indonesia itu sama seperti Yunani. Saat itu kan Yunani aman karena dia dilindungi oleh pegunungan, dia dekat dengan pantai, ya kan? Jadi mereka memiliki satu bangunan kosmologi yang kuat. Jadi filsuf-filsuf alam atau natural philosopher itu kenapa lahir di Yunani? Socrates karena alamnya sangat mendukung mereka untuk membayangkan. Nah, kondisi Indonesia sekarang seharusnya bisa melihat sebagai sebuah keuntungan biodiversitas, multidisipliner untuk melihat banyak keberagaman yang terjadi. Tapi kita hanya jatuh pada pemikiran modernitas yang mereduksi satu hal tertentu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya geografi itu membentuk filosofi. Iya, konteks geofilosofi kan. Jadi dalam konteks Yunani, dari yang lahir filosofi yang kita kenal sekarang sebagai precursor dari modern filosofi, itu pun lahir dari geografi. Atau minimal dari geografi di mana para filsuf tersebut pergi ke situ kan, gitu kan. Dan kita di Indonesia memandang filosofi hanya sebatas disiplin yang sudah final, ya, atau pemikiran tokoh tertentu ya, yang terkadang-kadang kita terlalu mengaku-akukan sebagai satu bentuk pemikiran yang sudah selesai, tanpa mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari fakta bahwa kita ini aktif lagi, ya, seperti itu, beragam dan beragam. Kalau boleh tahu, kira-kira cara masyarakat membedakan ini sebenarnya sebuah pandangan Nusantara yang sebenarnya hanya lahir dari pandangan Jawa sentrik. Itu seperti apa sih, atau ada contohnya? Ya, mungkin kalau contoh kita akan ada hubungan erat dengan politik ya pasti. Oke, ya kan? Kita tahu bahwa kita menentukan di mana ibu kota kita, kemudian di mana pusat pemerintah kita. Oke, sejak tahun 1945. Dan yang memang itu tidak menutup kemungkinan karena pembangunan saat itu tidak bisa secara serempak langsung. Maka dulu dimulai dari Jawa, lalu kemudian berusaha untuk kemudian diperluas lagi di pulau-pulau lainnya, ya kan? Tapi permasalahannya adalah di saat yang bersamaan di tahun 1945 sampai 1950 Indonesia juga membentuk pemikiran filosofis, dan pemikiran filosofis saat itu memang didominasi oleh pemikiran lokal yang ada di Jawa. Dan lalu seiring berkembangnya waktu dari 1945 sampai 1999 kita mengalami satu bentuk negara kepulauan yang statis karena coraknya kemudian sentralistik. Lalu ketika pasca reformasi, pasca 98, kita mengalami istilah desentralisasi dan kemudian dikembalikan lagi otonominya ke daerahnya masing-masing. Namun dalam kurun 25 tahun terakhir kita bisa melihat bahwa prosesi desentralisasi itu juga mengalami kendala yang levelnya kultural atau kebudayaan itu sendiri. Jadi budaya politik mungkin ternyata juga kita temui di beberapa daerah juga ada tendensi membangun raja-raja kecil yang boros gitu ya. Lalu kemudian muncul lagi ide baru, resentralisasi sekarang, untuk kemudian dikembalikan lagi ke pusat. Nah, ini kan yang menarik bahwa